Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princess. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Jumpa lagi dengan kita. Untuk ada memuji Tuhan sebelum adik-adik memuji Tuhan, yuk sama-sama kita follow Instagram Awesome Kids di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe untuk YouTube channel kita. Dan juga jika adik-adik ingin didoakan, silakan hubungi nomor Awesome Kids di bawah ini dan juga email di bawah ini. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik kita berdoa bersama-sama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan beri kami kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan pelihara kami. Saat ini kami mau bersyukur, memuji Tuhan, dan kami mau beribadah. Kami mau buka ibadah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya! Prince and Princesses, kita mau nyanyi sama-sama lagu ini. Happy ya, happy! Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam
Tuhan baik. Kami mau tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Lingkupiku. Prince and Princesses yang disayang Tuhan Yesus. Di bulan April ini kita akan memperingati 2 hari besar buat orang percaya, yaitu hari Jumat Agung dan hari Paskah. Kita bersyukur bahwa melalui 2 hari besar yang akan kita lalui ini, kita akan semakin bersukacita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dan keselamatan yang kita terima karena pengorbanan Tuhan Yesus. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar tema tentang anak yang suka berdoa. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di minggu pertama bulan April ini kami akan belajar firman Tuhan tentang anak yang suka berdoa. Kami mohon Roh Kudus tolong pimpin kami supaya kami mengerti dan kami melakukan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kita baca dari Lukas 22
Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-46. Kakak bacakan ya. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani yang ada di Bukit Zaitun. Dia datang ke situ untuk berdoa, dan Tuhan Yesus mengajak 3 orang murid-muridnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemani dia berdoa. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Pencobaan yang dimaksud di sini adalah ujian ya adik-adik. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus bilang, "Ya Bapa, kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Bapa saja yang terjadi." Adik-adik, Tuhan Yesus saat itu merasa takut, merasa gentar, hatinya sangat sedih sekali karena dia tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang sangat berat, yaitu dia harus menderita, dia harus disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus merasakan hatinya begitu sedih. Tuhan bilang rasanya seperti mau mati, dan dia membutuhkan murid-muridnya untuk menemani dia. Tetapi ketika Tuhan Yesus selesai berdoa, dia mendapati bahwa murid-muridnya sedang tidur. Padahal Tuhan Yesus sudah berpesan kepada mereka untuk berdoa supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan ataupun ujian. Adik-adik, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memilih untuk taat, yaitu taat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua, menebus dosa-dosa kita, dan menggantikan tempat kita sehingga kita hari ini memperoleh pengampunan dosa, dan kita semua yang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus diselamatkan. Adik-adik, hari ini kan kita belajar tentang anak yang suka berdoa ya. Sekarang kakak mau tanya nih, apa sih arti doa buat adik-adik? Oh, ada yang menjawab, doa adalah berbicara kepada Tuhan. Yes, good. Ada yang menjawab doa adalah permohonan kepada Tuhan. Ya, betul. Ada juga yang bilang bahwa doa adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yes, betul semuanya adik-adik. Hari ini kakak mau kasih tahu arti doa yang lain lagi kepada adik-adik. Doa adalah nafasnya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kakak mau tanya sama adik-adik, pernah nggak di sini ada yang bernafasnya 1 jam sekali? Atau ada yang bernafasnya 1 hari sekali? Pasti nggak ada ya adik-adik. Kalau kita bernafas 1 jam sekali aja, wah bisa mati ya adik-adik.
Nah, adik-adik, maksudnya doa adalah nafas orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya kita harus secara terus-menerus memohon kepada Tuhan, harus secara terus-menerus berbicara kepada Tuhan, harus secara terus-menerus bersyukur kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mempelajari 3 hal hari ini tentang doa. Adik-adik catat ya. Yang pertama, doa menuntun kita kepada ketenangan. Adik-adik di sini pernah nggak merasakan takut, merasakan sedih, ataupun merasakan cemas? Tentu semua pernah merasakan hal itu ya. Kakak pernah dengar ceritanya seorang anak yang bilang, "Aku takut kak, kalau nilaiku jelek nanti mamaku marah." Ada juga yang cerita, "Aku sedih kak karena semester ini nilaiku turun." Kemudian ada juga yang cerita, "Aku lagi cemas nih kak, aku lagi khawatir, aku bakalan naik kelas gak ya? Atau aku bakalan lulus gak ya?" Nah adik-adik, ketika kita sedang takut, sedih, ataupun kita sedang cemas, kita sampaikan hal-hal itu kepada Tuhan yang adalah Bapa kita yang selalu mendengarkan doa kita, yang selalu peduli, yang selalu ada buat kita. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita semua, kepada adik-adik, ketenangan atau hati yang tenang setelah adik-adik menyampaikan permohonan doa adik-adik kepada Tuhan. Yang kedua, doa membuat kita berjaga-jaga dalam segala keadaan. Adik-adik, kadang-kadang waktu kita sedang ulangan di sekolah, ada sebetulnya kesempatan untuk menyontek atau ada tawaran dari teman kita untuk memberikan kepada kita contekan. Tapi karena sebelumnya kita sudah berdoa, maka kita dikuatkan supaya kita tidak menyontek, supaya kita berlaku jujur dalam menyelesaikan soal-soal ulangan kita, sehingga kita selalu punya kewaspadaan atau berjaga-jaga dalam segala sesuatu, walaupun hal itu ada kesempatan untuk berbuat hal yang tidak baik, tapi kita mau melakukan hal-hal yang justru memuliakan Tuhan. Amin adik-adik ya. Karena kita sudah berdoa, ketika ada hal-hal yang membuat kita ditawarkan untuk hal-hal yang tidak baik, kita sudah kuat karena kita sudah berdoa. Sekarang yang ketiga adik-adik, doa membuat kita menjadi orang yang memiliki kesiapan. Jadi siap dalam segala keadaan. Adik-adik, kadang-kadang ketika kita sudah belajar, adik-adik sudah belajar di rumah, tapi kok hasil ulangannya masih belum memenuhi standar KKM. Terus adik-adik jadi sedih, jadi kecewa. Tapi karena kita sudah berdoa, kita akan siap menghadapi hal-hal seperti itu. Adik-adik tetap bersyukur kepada Tuhan dan semangat ya, berjuang untuk belajar dengan lebih tekun dan belajar lebih serius, fokus, dan berdoa selalu. Pasti adik-adik berhasil. Amin. Adik-adik, mulai hari ini kita akan menjadi anak-anak yang suka berdoa, yang terus-menerus berbicara kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang mendengarkan doa. Adik-adik akan menjadi anak-anak yang semakin tangguh, semakin kuat dalam segala keadaan, anak-anak yang menang dalam segala ujian, anak-anak yang memiliki hati yang penuh dengan damai dan sukacita, yang tenang dalam menghadapi apapun juga. Amin.
Sebelum kita akan doa penutup, kita mau ayat hafalan dulu adik-adik ya. Buka Lukas yang ke-22 ayat yang ke-40 bagian B-nya sebagai ayat hafalan kita. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Kita adalah anak-anak yang suka berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di surga, terima kasih karena teladan untuk berdoa sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia sedang sedih, ketika dia sedang takut, gentar, cemas. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga dan Tuhan Yesus taat. Hari ini kami mau Tuhan selalu berbicara, selalu menyampaikan isi hati kami kepada Tuhan yang memberikan kami ketenangan dan kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.